Dewa Perang Penjaga Perbatasan akhirnya kembali hari ini. Cepat ikut aku menyambut Yang Mulia. Mu Yumo menyapa Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Salam kepada Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Bangunlah sebagai orang terkaya di Kingshou. Tidak perlu gerakan sebesar ini. Anda adalah orang paling misterius di dunia ini, Master Istana Awan Kuali, yang bisa mengubah lanskap ekonomi dunia hanya dengan jentikan jari, dan juga menyatukan konglomerat nomor 1 dunia, Grup Wangwu, serta kuil ilahi penjaga perbatasan terkuat. Di hadapan orang seperti Anda, yang seperti dewa, sekadar berlutut tidak cukup untuk mengungkapkan rasa hormat saya. Pergi ke Taman Timur untukku, dan belikan sebuah villa. Aku akan mengambil akta properti itu sendiri ketika saatnya tiba. Juga, pergi dan cari tahu dengan jelas siapa sebenarnya yang mencelakai ibuku sampai meninggal saat itu. Nyonya tua benar-benar dibunuh. Benar, aku beri kau wewenang selidiki global. Kau harus bantu aku temukan dalang sebenarnya di balik ini. Ya, Juga siapa yang saat ini menjaga Kingshou. Raja Penekan Langit Siang Wentian. Bagus, suruh dia segera mengumpulkan anak buahnya. Aku akan menghubunginya ketika saatnya tiba. Ya. Halo, boleh saya tahu Anda siapa? Yang baru saja membeli villa itu? Apa yang kau lakukan di sini? Lin Fen. Kenapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Apa ini tempat yang bisa kau datangi? Tentu saja aku di sini untuk membeli rumah. Aku terlalu mengenalmu. 1 juta untuk mahar. Kau harus mengumpulkannya dengan susah payah. Dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli rumah? Apa kau tahu tempat macam apa ini? Harga rumah di sini. Bahkan jika kau bekerja setahun, kau tidak akan mampu membeli 1 kloset pun. Masih berpura-pura di sini. Hati-hati, jangan sampai mereka tahu kau adalah buruh miskin yang menyelinap masuk. Mereka tidak akan bersikap sopan padamu. Mereka tahu. Dan mereka sangat sopan kepadaku. Sopan padamu? Apa kau salah paham? Kau pikir kau siapa? Aku hanya tamu yang membayar penuh untuk villa ini. Sekarang kau bahkan mulai berpura-pura menjadi orang kaya yang sombong. Jika aku memanggil seseorang, kau akan berada dalam masalah besar. Baiklah, kalau begitu coba saja. Kau sendiri yang mencari masalah seseorang. Orang ini adalah mantan tunanganku. Dia hanya orang miskin. Dia bahkan tidak mampu membayar mahar. Jangan biarkan dia menipumu. Cepat usir dia. Lancang. Beraninya kau berbicara kepada tamu terhormat kami seperti itu. Tuan Lin. Selamat atas menjadi pemilik di distrik Villa Taman Timur kami. Ini akta propertimu. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya buruh miskin. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli villa? Permisi. Tapi aku mampu membelinya. Lin Fen. Jangan-jangan kamu selalu pura-pura miskin menipuku. Apakah aku berpura-pura miskin atau tidak? Apa hubungannya itu denganmu? Kau, Bukankah ini salah satu dari 4 kecantikan besar Nona Su dari Kingshou? Sungguh suatu kehormatan hari ini bisa bertemu denganmu di sini. boleh saya tahu Anda siapa? Nona Su. Orang yang benar-benar elegan cenderung pelupa. Saya Direktur Grup Linjian. Geo de Show. Saya pernah menjadi salah satu pengagum Nona Su. Namun, saya tidak menarik perhatian Nona Su. Sungguh sangat disayangkan. Nona Su, apakah ini orangnya yang mengganggumu? Benar, itu dia. Ketika kau mati, aku akan menjual rumahmu dan menggunakannya sebagai mahar untuk Nona Su. Kau bocah bau masih berani melawan. Apa kau tahu siapa bosku? Dia adalah anak buah Raja Shenan. Lin Fen, kamu gila. Dia orang Raja Jenen. Jika kau menyakitinya, Raja Jenen tidak akan melepaskanmu. Lepaskan cepat ketika bosku tiba. Dia akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Baiklah. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana aku mati. Omong besar sekali.
Biarkan dia pergi. Nak bosku ada di sini masih belum mau melepaskan. Kalau tidak kau akan mati dengan sangat mengenaskan. Baiklah. Ini provokasi. Lin Fen, kamu gila. Kau benar-benar berani menyentuh Direktur Gao. Dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos hari ini. Tapi dia yang memulai duluan. Aku hanya bertindak membela diri. Benarkah? Kalau begitu, kalian semua melihatnya kan? Aku melihatnya. Jika aku memukulmu sekarang, itu juga akan dihitung sebagai pembelaan diri, bukan? Apakah begini cara Xiang Wentian mengajarimu melakukan sesuatu? Diam. Kau berani memanggil Raja Xiana dengan namanya. Sepertinya kau benar-benar tidak ingin hidup hari ini. Ketua Qian, ini wilayahku. Aku masih ada urusan. Mohon berbelas kasih. Aku adalah orang Raja Shenan. Kau ini siapa sih? Bukan giliranmu untuk bicara. Orang-orang tidak penting. Kalian semua keluar. Lin Fen, kali ini kau benar-benar mencari mati. Nah, awalnya hari ini kau memprovokasiku. Paling-paling kau akan kehilangan satu lengan atau satu kaki. Namun, kau benar-benar berani menyinggung Raja Shenan. Raja Shenan tidak lain adalah jenderal terkemuka yang menjaga Lunan, menguasai 200 km persegi, dan tokoh utama dalam jalur kehidupan ekonominya. Jika kau memprovokasinya, bahkan dewa pun tidak akan bisa melindungimu. Bahkan Xiang Wentian aku khawatir. Tidak akan berani berbicara kepadaku seperti ini di depanku. Nah, sepertinya kau benar-benar mencari mati hari ini. 3 menit dalam waktu 3 menit. Aku akan suruh Xiang Wentian menginterogasimu langsung. Tuanku, Dalam waktu 3 menit. Datanglah ke kantor penjualan Taman Timur. Jika kau tidak ada di sana saat itu, kediaman Raja Shenan akan dihapus. ya Tuan. Nanamu barusan itu adalah Tuanku memerintahkanmu tiba dalam 10 menit di kantor penjualan Taman Timur. Jika kamu terlambat, kediaman Raja Shenan di Lunan akan dihapus. ini hanyalah angan-angan belaka. Pengawal, tangkap dia, ikuti aku untuk menyambut Raja Shenan. Departemen penjualan Taman Timur. Qian Jun, beraninya kau. Raja Shenan, mengapa Anda di sini? Bawahan Momo Yumo menyapa Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Bawahan rendahan Anda Xiang Wentian menyapa Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Apakah itu yang dikenal sebagai Dewa Perang Penjaga Perbatasan? Dewa turun ke bumi. Kau sampan. Apakah mata anjingmu buta? Xiang Wentian, kau bahkan tak bisa kendalikan anjing bawahanmu. Sepertinya posisi Raja Shenan membutuhkan penghuni baru. Bawahan rendahan Anda telah gagal dalam mengelola anak buahnya. Saya akan menanganinya sekarang. Ayo bawa beberapa orang ini untukku. Hei, tidak. Dewa Perang. Saya salah. Dewa Perang. Dewa Perang. Bawahanmu sedang adakan pesta besar di Qingzhou. Saya harap tuanku dapat sudi hadir. Pertama, untuk menebus kegagalan saya dalam mengelola bawahan saya. Apakah kau merujuk pada acara akbar tahunan? Dari 5 prefektur di bawah pemerintahanmu. Tepat sekali. Bagus. Aku akan menghadiri pesta tepat waktu. Terima kasih tuanku. Baiklah, ayo kita pergi menemuinya. Ayo pergi. Sekarang setelah aku terlahir kembali dan kembali, segala sesuatu sudah berubah. Orang-orang itu pasti akan mencoba segala cara untuk mendekatiku. Kenapa kau di sini? Lihat apa yang kamu katakan. Kamu memperlakukan kami seperti orang asing, bukan? Bagaimanapun kita hampir menjadi keluarga. Aku tidak berani menerima itu. Aku tidak punya mahar 6 juta. Dan aku tidak pantas menjadi menantumu. Lihat apa yang kamu katakan. Kamu punya klan Yun Menglan yang mendukungmu. Kamu bahkan tidak menyebutkan masalah sebesar ini. Dan kamu masih bilang tidak punya uang. Baiklah, asalkan 3 juta. Aku bisa membiarkan putriku menikahimu. Apakah ini juga yang kau inginkan? Ya, bagaimanapun kau sekarang punya klan Yun Menglan sebagai pendukungmu. Uang sekecil ini seharusnya hal sepele bagimu, kan? Kalau begitu aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Aku sama sekali tidak punya hubungan dengan klan Yun Menglan. Baru saja di perjamuan, aku pribadi mendengar
Nona Lan itu berkata, setia padamu. Bagaimana mungkin kalian berdua tidak punya hubungan? Pengabdiannya adalah urusannya. Aku sudah melepaskannya. Pergi. Sudah ku bilang. Dia meninggalkanmu. Kenapa aku begitu bodoh? Grup klan Yun Menglan yang terhormat. Bagaimana mungkin mereka menyukai? Kamu orang tidak berguna. Aku tidak akan menikahi putrimu. Meskipun kau tidak menikahi dan kau tetap harus membayar. Apa? Jadi jika memaksa tidak berhasil, kau akan terang-terangan merampokku. Tempat ini adalah Hotel Dragon Capital, dan kau masih berani membuat masalah di sini. Berhenti berakting di sini. Apa statusmu? Jika bukan karena masalah adikku, orang sepertimu, apa kau bahkan bisa datang ke sini untuk makan? Siapa bilang aku akan membayar? Jadi kamu di sini untuk makan dan kabur. Lin Fen, aku kira kau benar-benar punya kemampuan. Ternyata kau hanyalah penipu yang mengelabui makanan dan minuman. Lalu mengapa kau masih bersikap begitu angkuh di perjamuan? Nak kau berani makan lalu kabur di sini. Kau punya nyali. Atau kamu juga bisa mentransfer uangnya langsung ke putraku. Kita bisa berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa yang pernah terjadi. Apa kau sengaja mencari mati? Manajer. Ada seseorang yang makat lalu kabur di sini. Cepat suruh dia ditangkap. Apa? Dia VIP kami. VIP apa? Dia hanya buruh miskin. Ini adalah Hotel Dragon Capital terbaik di Qingzhou. Orang sepertinya, bagaimana dia pantas makan di sini? Seorang buruh miskin. Benar aku bisa bersaksi. Saat dia menikahiku, hadiah pertunangan 1 juta. Semuanya dikumpulkan dengan susah payah. Orang seperti ini pasti menyelinap masuk. Cepat usir anak miskin ini dari sini. Si bodoh buta mana? Berani membiarkan orang seperti ini masuk. Dasar parasit. Apa kamu tidak akan keluar sekarang? Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Manajer mengapa membuang-buang kata untuk orang seperti ini? Cepat cari seseorang untuk menangkapnya. Lihat, dia benar-benar berani tertawa. Cepat usir dia keluar. Kalau tidak, reputasi Hotel Dragon Capitalmu akan oleh seorang buruh miskin dihancurkan. Kamu menyelinap masuk untuk menumpang makan dan masih berani sombong begitu? Seseorang. Tangkap dia, si makan dan kabur. Apa kau pikir kau bisa begitu saja mengeluarkan kartu dan selesai? Ini adalah Hotel Dragon Capital. Hotel terbaik di seluruh Qingzhou. Bahkan jika kau bekerja selama 10 tahun, uang sedikit yang akan kau dapatkan. Bahkan tidak akan cukup untuk membeli satu hidangan di sini. Tunggu. Ini adalah milik hotel kami. Kartu VIP eksklusif bintang 7 tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Manajer, apa kau salah? Benar, kau pasti salahkan. Dan ku dengar bahwa kartu VIP Hotel Dragon Capital ini adalah yang paling terhormat. Aku belum pernah mendengar ada bintang 7 tertinggi, kartu eksklusif VIP. Itu wajar. Kartu ini dibuat khusus oleh hotel kami. Untuk grup klan Yun Menglan. Hanya ada satu di seluruh negara naga. Klan Yun Menglan. Lalu kau masih bilang kau punya? Tidak ada hubungan dengan Nona Lan itu? Dia bersikeras memberikannya padaku. Kenapa aku harus menolaknya? Bolehkah aku pergi sekarang? Tentu saja Anda boleh. Tidak, dia hanya mengandalkan klan Yun Menglan untuk hidup. Kau hanya membiarkannya pergi begitu saja. Beraninya hotel kami ikut campur dalam urusan pribadi Nona Lan. Selama dia memiliki kartu ini, dia adalah tamu paling terhormat hotel kami. Tamu terhormat. Jika kamu terus seperti ini, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Pergi, kau berhenti di situ. Nona Su, apakah kau punya pertanyaan lain? Kau terus bilang, kau tidak punya hubungan dengan Nona Lan. Aku kira kau begitu mulia. Ternyata kau hanya bersikap satu cara di depan orang, dan cara lain di belakang mereka. Hanya hidup dari orang lain itu saja. Kau menghentikanku, hanya untuk memberitahuku ini. Aku hanya ingin memberitahumu, kekayaan sementara yang kau dapatkan sekarang, bukan apa-apa sama sekali. Tak satu pun dari hal-hal ini milikmu. Semakin puas diri kau sekarang, semakin keras kau akan jatuh nanti. Kalau begitu Nona Su tidak perlu khawatir. Kedudukanku saat ini sudah melambung 10.000 li. Orang lain hanya bisa mendongak padaku. Aku membenci seseorang yang mengandalkan hidup dari orang lain untuk mendapatkan kekayaan. Masih berani bicara omong kosong di sini. Jika putriku tidak menyelamatkanmu waktu itu, bisakah kamu sampai di posisimu sekarang? Kebaikan keluarga Su tentu saja tidak kulupakan. Tapi keluarga Sumu, ejekan dan penghinaan terhadapku juga cukup besar. Jasa dan kesalahan saling meniadakan. Maka hari ini, aku tak akan mempermasalahkanmu. Aku harap kau tidak memaksakan keadaan terlalu jauh. Tidak, apa maksudmu? Dari apa yang kudengar kau katakan, kau masih akan mencari Nona Lan untuk membalas dendam padaku. Jika itu benar-benar terjadi, maka aku akan semakin meremehkanmu kau. Orang tak berguna yang hidup menumpang pada orang lain. Menghancurkan kalian semua, bahkan tidak membutuhkan keluarga Lan. Lagi pula, aku juga tidak punya hubungan dengan mereka. Tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, lalu bagaimana dengan kartu di tanganmu? Menggunakan barang-barang klan Yun Menglan. Namun keras kepala menyangkalnya secara lisan.
Seseorang yang tidak kompeten sepertimu, dan orang tak bertulang yang banyak bicara. Alasan kami meremehkanmu saat itu, justru karena ini. Dan kamu ini apa? Apa kamu bahkan pantas meremehkan Tuan Lin? Kau baru saja mencampakkan adikku, dan sekarang kau mencari wanita cantik lain. Baiklah cantik orang ini, dia hanya pria simpanan. Sebaiknya kau menjauh darinya. Dia tetap pecundang yang naik dengan mengandalkan wanita. Aku lihat kamu cukup cantik sebenarnya. Putraku bahkan lebih luar biasa. Kenapa kamu tidak mempertimbangkannya? Cantik lihat aku. Aku lebih baik darinya dalam segala hal. Mengapa kau tidak ikut denganku? Kamu ini siapa? Dan kamu berani mengucapkan kata-kata kotor di depanku. Dasar bajingan. Kamu benar-benar berani memukulku. Sialan. Tidakkah kau tahu bahwa aku juga punya koneksi di Kingzhou? Apa kau percaya aku akan mengulitimu hidup-hidup? Kalian semua diam. Sui Sui. Dia memukulku jati, kenapa kamu memarahiku? Beraninya kamu bicara padaku seperti itu? Bagaimana aku bisa menelan penghinaan ini? Tepat sekali kakak. Aku bahkan tidak tahu mengapa kau begitu pengecut. Hei, dia sekarang menemukan orang luar. Memukuli ibu dan aku. Dan kau bisa menoleransinya begitu saja. Dia menyelamatkanmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Diam. Tuan Lin, apakah Anda ingin saya mengurus mereka untuk Anda? Mengurus apa? Mengurus kami. Kamu ini siapa? Kamu mengurus kami. Ibu, berhentilah bicara. Dia adalah nona muda tertua dari klan Yun Menglan. Apa yang kamu katakan? Yun, nona muda tertua dari klan Yun Menglan. Kau tidak bercandakan. Dia adalah nona muda tertua dari klan Lan. Bukankah kau bilang dia sudah mencampakkan pria itu? Aku baru saja melihatnya di perjamuan. Bagaimana mungkin aku salah? Bukankah kamu bilang akan berurusan denganku? Aku baru saja akan melihat. Bagaimana kamu akan berurusan denganku? Nona muda tertua Lan. Putraku bodoh dan gagal mengenali keagunganmu. Aku harap Anda dengan kemurahan hati Anda yang besar tidak akan mempermasalahkannya. Tidak, bukankah dia baru saja bilang bahwa aku harus mengikutinya? Nona muda tertua Lan. Aku hanya memiliki rasa hormat tertinggi padamu. Bagaimana mungkin aku berani memiliki pikiran yang tidak pantas? Lin Fen, aku lihat aku benar tentang apa yang baru saja kukatakan. Kau hanyalah seorang pengecut tak bertulang yang bergantung pada wanita untuk dukungan. Jika bukan karena hari ini nona muda tertua Lan mendukungmu, bagaimana mungkin kau bisa bicara padaku seperti ini? Nona Su, tolong jaga ucapan Anda. Kamu diam. Sui Su, kau terus saja bilang, aku mengandalkan wanita untuk dukungan. Bukankah kau juga mengandalkan kekayaan untuk naik? Aku memberitahumu, kita tidak punya hubungan sekarang. Aku harap kau tidak akan menggangguku lagi di masa depan. Kau akan punya hari untuk menangis nanti, nona muda tertua Lan. Kalau begitu kami ada urusan lain, jadi kami akan pergi sekarang. Orang-orang ini semuanya penjilat. Yang menjilat yang berkuasa dan menginjak yang lemah. Cepat atau lambat mereka akan tersandung. Kenapa kau di sini? Bukankah aku belum menerima bantuanmu? Bagaimana bisa secepat ini? Kembali ke Yunmeng. Kakak Lin Fan. Xiongling, kenapa kau di sini? Nonamu bilang kamu ada di sini. Bibi, apakah terjadi sesuatu? Tidak. Operasi ibuku sangat berhasil, hanya saja Ada apa? orang-orang dari keluarga utamaku menemukanku. Bukankah kau bilang sejak kecil keluargamu mengalami perubahan? Ibumu membawamu kabur, jadi bagaimana bisa mereka datang mencarimu? Anda dari klan Zhongqing? Klan Xiongqing, apakah kau bilang yang bersama klan Yun Menglanmu? Keduanya keluarga terkemuka kuno dari negara naga. Klan Xiongqing. Meskipun keduanya adalah keluarga lama, klan Zhongqing sudah lama merosot. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan klan Yun Menglan? Tidak masalah bagaimanapun juga. Kau sekarang adalah nona muda dari keluarga terkemuka. Mulai sekarang kau tidak perlu lagi menderita kesulitan atau diintimidasi. Ada apa? Mereka ingin aku kembali. Tapi aku sedikit takut. Kakak Lin Fan, bisakah kamu ikut denganku? Klan Xiongqing, bahkan unta yang kelaparan, lebih besar dari kuda. Paling buruk mereka masih keluarga kuno. Mungkin aku bisa menemukan beberapa petunjuk. Baiklah, aku akan kembali bersamamu. Kakak Lin Fan, kamu sangat baik. Gadis kecil. Lin Fan adalah pria pilihanku, tanpa izinku. Kau ingin merebutnya. Nona Lan, aku sangat tersentuh oleh perasaanmu, tapi kita benar-benar tidak berjodoh. Tidak masalah, aku menyukaimu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Nona Lan ini memang cukup menarik. Lakukan sesukamu, aku akan pergi. Tunggu. Kau akan menemui keluarga gadis kecil ini dengan tangan kosong. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Ini adalah hadiah untukmu. Anggap saja seperti memberi Buddha bunga pinjaman. Jika aku tidak salah,
Hubungan kalian saat ini seharusnya adalah saingan dalam cinta kan? Nona Lan, kau sebenarnya bersedia memberikan hadiah ini sebagai hadiahnya untuk bertemu keluarga kepada Xiongling. Pria yang kusukai, dimanapun dia berada, harus lebih unggul dari yang lain. Bahkan jika itu adalah pesaing, mereka tidak boleh kalah. Baiklah. Kalau begitu terima kasih atas kebaikan Nona Lan. Xiongling. Ayo. Cepat duduklah. Halo kakek, Zhongling adik perempuan kan? Aku adalah satu-satunya putri dari cabang utama keluarga Zhong, dan juga sepupu perempuanmu. Zhongqing, kau sudah bertahun-tahun tinggal di luar. Aku cukup khawatir. Ini siapa? Halo saya. Sudahlah, tidak penting. Kakak Zhongling, setelah bertahun-tahun di luar, wajar saja jika mengenal siapapun. Benar kakek. Dulu, keluarga kami mengalami kemalangan. Ayahmu meninggal dunia, menyebabkan kau dan ibumu mengembara di luar selama bertahun-tahun. Sekarang kami akhirnya menemukanmu kembali. Bisa dibilang surga. Sangat memberkati keluarga Zhong kami. Ya Suster Zhongling, kau baru saja kembali. Jadi kau mungkin belum tahu. Warisan keluarga Zhong kita. Di masa depan pelajari lebih banyak tentang aturan. Dan kau akan tahu bahwa tidak sembarang orang bisa dibawa ke sini. Keluarga Xiong didirikan 300 tahun yang lalu. Butuh 20 tahun. Untuk menjadi penguasa Kengye. 3 generasi secara bersamaan. Membangun keluarga sekuat. Klan Yun Menglan. Dan klan Zhao Qisan. Sepertinya kau sangat akrab dengan warisan keluarga Zhong kami dan sejarahnya. Namun 50 tahun yang lalu, kemalangan lain terjadi. Kekuatan keluarga Song sangat berkurang. 18 tahun yang lalu, mereka menderita musibah lain. Sejak saat itu, keluarga Song jatuh dari keluarga berpengaruh tingkat atas, dan menjadi keluarga berpengaruh tingkat kedua. Beraninya kau apa statusmu? Beraninya kau berbicara tentang keluarga Zhong kami seperti itu? Baiklah. Anak muda siapa namamu? Cepat. Maafkan kami. Kami terlambat. Anda siapa? Zhongling, lihatlah dirimu. Kau akhirnya menemukan rumahmu. Kenapa kau tidak memanggil kami juga? Xiongling, bagaimanapun kita memang memiliki pertunangan, kau tahu. Ibuku secara khusus datang hari ini untuk menemui kakak. Anda tunangan Xiongling. Tidak kakek. Zhongling, lihat apa yang kamu katakan. Ya, memang benar bahwa sebelumnya, anakku si Hao memiliki sedikit konflik denganmu. Tapi aku sudah memberinya pelajaran. Jadi jangan marah lagi. Xiongling. Disinilah kau salah. Karena kau punya tunangan. Kau seharusnya membawanya ke sini untuk bertemu kakek. Bagaimana bisa kau membiarkan calon besanku datang jauh-jauh ke sini sendiri? Kakak Zhongling, kau baru saja membawa satu pria. Dan sekarang ada lagi, kedua pria ini. Siapa yang tahu mana tunangannya? Itu benar, Xiongling. Kalau begitu, siapa orang ini? Zhongling hanya punya satu tunangan anakku. Siapa lagi yang bisa dia bawa? Sungguh kebetulan. Lin Fen, kenapa kau di sini? Apa kalian saling kenal? Kakek pria ini seharusnya menikahi adikku. Tapi pada hari pernikahan, dia kabur begitu saja. Dan dia bahkan kabur dengan Xiongling. Dia menyebabkan adikku dipermalukan sepenuhnya di Qingzhou. Xiongling, apakah ini benar? Kakak, bukan begitu. Kakek, sebenarnya ini yang terjadi. Baiklah, mari kita duduk dan bicara. Aturan keluarga Zhong kami sangat ketat. Jika tersebar kabar bahwa kau mendua, itu akan membawa malu bagi keluarga. Bukan begitu. Itu karena ibuku sakit dan butuh uang. Aku sudah memberitahumu. Aku bisa memberimu uangnya dalam beberapa hari. Tapi demi uang, kau pergi dengan pria ini. Apa kau berani mengatakan itu tidak benar? Xiongling, apakah ini benar-benar terjadi? Aku tahu ibumu sakit dan sangat membutuhkan uang. Tapi, kau tidak bisa karena ini melanggar moralitas kan? Kakak Zhongling, kau baru kembali beberapa hari. Dan kau sudah menyebabkan masalah sebesar ini. Jika kau tidak menangani masalah ini dengan benar, reputasi keluarga Zhong kami yang baru saja berhasil pulih akan runtuh karenamu. Apakah kau tahu apa konsekuensinya? Aku tidak menyukai Sushi Hao.
Perjanjianku untuk bersamanya. Juga karena uang. Lagi pula uang ini juga milik kakak Lin Fan. Uang pertunangan untuk adiknya. Begitu uang hadiah pertunangan itu diberikan kepada keluarga Sukami, itu menjadi milik keluarga Sukami. Bagaimana keluarga Sukami ingin membelanjakannya? Sangatlah wajar. Sebaliknya pria ini dulu tanpa henti mengganggu putriku. Namun di hari pernikahan, dia malah mengambil uang mahar dan calon menantuku. Lalu kabur. Sekarang dia malah berani-beraninya duduk di sini. Uangku aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Jangan membuatnya terdengar begitu bagus. Uangmu. Itu semua uang yang kau dapatkan dari menjadi simpanan. Apa maksudnya ini? Kakak, tidakkah kau tahu? Anak ini, dia hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Dia bergantung pada wanita untuk hidup. Songling, bagaimana bisa kau menemukan orang seperti ini? Kakak Lin Fan tidak seperti itu. Siapa bilang tidak? Hari itu kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di Hotel Dragon Capital. Dia dan wanita kaya itu, dia sangat perhatian padanya. Tepat sekali. Dia hanyalah pekerja miskin. Bahkan mahar 1 juta. Dia harus mengumpulkannya dari berbagai sumber. Jika bukan karena dia, bersama wanita kaya itu, bagaimana mungkin dia punya kesempatan masuk hotel kelas atas seperti ini? Kau bukan aku. Bagaimana kau tahu aku tidak memenuhi syarat? Hari itu di perjamuan Raja Janen. Apa yang kau katakan saat itu? Lin Fan, kau berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Pikirkan apapun yang kau mau. Kau, kakak Zhongling. Bagaimana bisa kamu berteman dengan orang seperti ini? Apa kamu mencoba membuat kakek marah sampai mati? Cepat minta maaf pada kakek. Kakak Lin Fan tidak seperti itu. Keadaannya tidak seperti yang mereka katakan. Kakak Zhongling baru kembali belum lama ini. Didikannya belum terlalu ketat. Mohon maafkan dia. Kami akan mengajarinya nanti. Cukup. Masalah ini berakhir di sini. Kakak Zhongling, bukankah kamu baru saja bilang bahwa kamu butuh uang? Kamu baru kembali belum lama ini. Dan aku belum menyiapkan hadiah untukmu. Bagaimana kalau ini? Barangku yang ini. Ini adalah berlian Afrika Selatan. Harganya 10 juta. Kamu adalah nona muda tertua dari keluarga Zhong kita. Kamu perlu memperluas wawasanmu. Kamu tidak bisa membiarkan dirimu tertipu oleh beberapa orang dengan trik murahan. Visi keluarga Song King tidak lebih dari ini. Seseorang sepertimu, beraninya kau meremehkan keluarga King Jong. Mereka bisa dengan santai mengeluarkan sepotong perhiasan yang bernilai 10 juta. Apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengan mereka? Kebetulan. Aku juga menyiapkan hadiah sederhana. Orang miskin sepertimu. Hadiah bagus apa yang mungkin bisa kamu siapkan? Ya, Lin Fan, kamu malah membawa sebuah gembok rusak yang berkarat untuk diberikan kepada kakekku. Dia menghina kami, keluarga Zhong. Lin Fan, kamu mengambil kunci rusak berkarat dan memberikannya kepada patria keluarga Zhong. Bukankah kamu sengaja mengatakan bahwa dia sudah tua dan rapuh? Sungguh lancang. Kakek aku akan membantumu sekarang juga untuk mengusir orang tak hormat ini yang tak berguna. Jangan, kakak. Bahkan sekarang, bagaimana kamu masih bisa begitu delusi dan membelanya? Dia membawa gembok rusak untuk diberikan kepada kakek. Dia menghina keluarga Zhong kita. Menurutku kakak Lin Fan pasti punya alasannya sendiri. Alasan apa yang mungkin ada? Dia hanya miskin. Tidak mampu membeli hadiah berharga apapun. Jadi dia hanya menemukan sesuatu secara acak untuk mengelabui kami. Hai, sikap macam apa itu? Kamu tidak mencoba bilang. Gembok rusak ini adalah semacam harta tak ternilaikan. Meskipun itu tua. Di mata keluarga Zhong kita, itu tetaplah barang rongsokan yang tidak berharga. Tuan tua, pernahkah kau mendengar tentang kunci kabut terselubung awan? Apa kunci kabut terselubung awan? Kunci kabut terselubung awan apa? Jangan mencoba menipu tuan tua keluarga Zhong di sini. Kakekku, sendirian, membawa keluarga Zhong yang genting kembali ke jalur yang benar. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan omong kosong acak untuk mengelabui. Aku tentu tahu bahwa tuan tua keluarga Song selama masa krisis keluarga Song membalikkan keadaan, menopang bangunan yang runtuh. Itulah mengapa aku secara khusus membawa harta ini. Aku percaya tuan tua yang tidak memiliki mata duniawi secara alami akan memahami misterinya yang mendalam. Ini kunci kabut terselubung awan ini.
Berasal dari rawa emas hitam, paling berbahaya di negara naga. Titik kalahnya sangat tinggi. Itu disempurnakan dengan susah payah menjadi sebuah kunci, membuatnya sangat keras. Selain itu adalah dari era negara naga kuno. Kunci gerbang nasionalnya. Ini. Jika ini benar, maka itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Itu bahkan lebih tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia memiliki harta tak ternilai seperti itu? Lin Fan, kau tidak hanya sembarangan memberi kakak hadiah, tapi kau juga memberinya barang palsu. Apa niatmu? Kakak, bukan berarti aku menceramahimu. Tapi bagaimana bisa kamu membawa orang seperti ini ke perjamuan? Kamu hanya mempermalukan keluarga Jong kita. Jika kamu benar-benar tidak tega melakukannya, aku akan menjadi orang jahatnya. Biarkan aku membersinya dengan bersih. Kakak, hadiah ini. Cukup. Lihatlah betapa baiknya adikmu. Padamu. Kau harus selalu mendengarkan. Adikmu. Kau sama sekali tidak boleh mengecewakan niat tulus adikmu. Penjaga. Tunggu. Kunci kabut terselubung awan ini. Ada. Digenggam di telapak tanganku. Dinginnya tetap tak berkurang. Dan melihat karat usianya. Ini benar-benar kunci kabut terselubung awan. Tuan tua, mata tajammu benar-benar seperti obor. Denganmu memimpin keluarga Song, tidak heran keluarga itu bangkit kembali. Bagaimana itu mungkin? Harta tak ternilai seperti itu. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Kakek-kakek tidak mungkin salahkan. Hei, ketika aku masih muda, aku cukup beruntung melihatnya di Istana Raja Naga. Sama sekali tidak ada kesalahan tentang itu. Kalau begitu itu bahkan lebih tidak mungkin. Barang ini. Karena itu milik Raja Naga. Bagaimana bisa itu ada di tangannya? Mungkinkah itu kamu yang mencurinya dari Istana Raja Naga? Lin Fan, beraninya kamu mencuri harta karun tertinggi dari negara naga. Itu adalah kejahatan besar yang dihukum mati. Tidak, bukan itu. Kunci kabut terselubung awan ini diberikan oleh Raja Naga sebelumnya sebagai hadiah kekaisaran. Jadi itu tidak lagi berada di antara manusia. Jika memang begitu, ini benar-benar kunci kabut terselubung awan dari Istana Raja Naga. Tapi kunci kabut terselubung awan diberikan kepada Tan Yun Menglan. Sangat kuat sehingga memiliki setengah kekayaan negara. Bagaimana mungkin ini berakhir di antara rakyat jelata? Anak muda, ini, kamu perlu menjelaskan ini kepadaku. Ini diberikan kepadaku oleh Nona Lan Xinwu dari klan Yun Menglan. Omong kosong. Betapa mulia dan terhormatnya klan Yun Menglan. Saat ini, mereka menguasai separuh kekayaan negara naga. Bagaimana mungkin dia memberikan harta tak ternilai seperti itu kepada orang sepertimu? Mungkin saja, mungkin aku adalah seseorang, bahkan klan Yun Menglan, dengan separuh kekayaan bangsa, tidak mampu untuk bergaul dengannya. Bukankah kami tahu orang macam apa kamu ini? Jika kamu benar-benar tak terjangkau, bagaimana mungkin kamu hidup terutama dari wanita? Itu diberikan kepada kakak Lin Fan oleh Nona Lan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Begitukah? Apakah kamu secara pribadi menyaksikan Lan Xinwu dari klan Lan memberikannya kepadanya? Tuan tua, Anda hanya tahu satu sisi cerita, bukan yang lain. Wanita kaya yang kita bicarakan sepanjang hari ini, yang diandalkan Lin Fan, tidak lain adalah putri tertua dari klan Yun Menglan. Aku tidak menyangka kamu punya kemampuan untuk benar-benar berhasil menggaris putri sulung klan Yun Menglan. Yang tidak bersalah akan membuktikan ketidakbersalahannya. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi bertanya pada Lan Xinwu sendiri. Mengapa berdebat denganku di sini? Meskipun kamu bisa membuktikan bahwa kamu mengenal putri sulung klan Lan, lalu kenapa? Bagaimana mungkin putri sulung klan Lan memberikan harta tak ternilai seperti itu kepada orang sepertimu? Oh begitu? Jadi kamu dengan cermat merencanakan untuk mendekati nona muda Lan. Justru untuk mencuri ini dari tangannya. Harta tak ternilai. Kunci kabut awan. Jangan mencoba menutupinya di sini. Kamu merasa bersalah sekarang kan? Tuan Jong, nona muda, Jong. Saya pikir Anda harus segera menangkapnya dan mengembalikannya ke klan Yun Menglan. Benar sekali. Klan Lan mungkin belum menemukan bahwa gembok mereka dicuri. Kalau begitu mari kita tangkap orang ini dan kirim dia bersama gemboknya. Dengan begitu klan Lan akan berutang budi pada kita dengan kekuatan klan Lan saat ini.
Jika mereka mendukung kita lagi, klan Jong kita, mungkin dalam beberapa tahun, kembali ke jajaran teratas. Klan Xiongqing memiliki integritasnya yang membanggakan. Bagaimana mungkin ia menggunakan metode licik seperti itu? Saya lihat kamu takutkan. Jika kamu dikirim kembali ke Klan Lan akan menghancurkanmu jati debu, baru kemudian kebencian mendalam mereka akan terpuaskan. Jika kau mengantarku ke keluarga Lan, aku khawatir kemarahan itu kemudian akan dialihkan kepadamu. Omong kosong. Perjamuan ini awalnya menyertakan undangan untuk seorang perwakilan dari Klan Lan. Ketika mereka tiba nanti, bagaimana situasi sebenarnya? Aku akan tahu begitu aku bertanya. Lin Fen, saya menasihati Anda untuk tetap mengaku dengan jujur. Dengan begitu mungkin kamu mungkin masih menerima perlakuan lunak. Memang, hari ini kami mengundang seorang perwakilan dari Klan Lan untuk menghadiri perjamuan. Anak muda, kamu perlu berpikir jernih. Kalau begitu tunggu saja orang-orang dari Klan Lan tiba, dan kau akan tahu dengan sendirinya. Kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Ketika orang-orang Klan Lan tiba nanti, aku akan lihat bagaimana kau menjelaskan dirimu. Klan Jong telah menemukan putri berharga mereka lagi. Selamat. Aku mendengar keributan dari luar. Aku bertanya-tanya kabar baik apa yang telah kulewatkan. Bukankah ini Sekretaris Lim yang berada di sisi Nona Muda Lan? Selamat datang. Perwakilan Klan Lan telah tiba. Lin Fen, kau tamat. Tuan Lin. Salam Tuan Lin. Kalian saling kenal. Tuan Lin adalah seseorang yang sangat dihormati oleh Nona Muda Lan kami. Tentu saja kami mengenalnya. Mereka bilang, kunci kabut terselubung awan ini dicuri olehku dari Klan Lan. Apakah itu benar? Kunci kabut keluarga Lan kami. Itu adalah hadiah yang disiapkan secara khusus oleh Nona Muda Lan untuk Tuan Lin. Siapa yang berani mengatakan bahwa Tuan Lin mencurinya? Siapa sebenarnya identitas orang ini, sehingga dia bisa membuat Nona Muda Lan memberinya harta yang tak ternilai seperti itu? Identitasnya tentu saja bukan sesuatu yang Klan Jong kalian layak untuk diketahui. Meskipun Klan Jong kami tidak bisa dibandingkan dengan fondasi keluarga Lan kalian, Klan Jong kami telah menerima anugerah Raja Naga dan telah berdiri di negara naga selama 300 tahun. Kau hanya seorang sekretaris. Bahkan jika kau bisa mewakili Nona Lan dengan sikap seperti milikmu, keluarga Jong kami tidak akan takut padamu. Tentu saja kau tidak perlu takut padaku. Tapi Tuan Lin ini, aku sarankan kau jangan memprovokasinya. Jika tidak kau mungkin akan menyesalinya. Dia hanya seorang buruh miskin. Aku tidak percaya dia memiliki status penting apapun. Baiklah. Song King, jangan bicara lagi. Song Ling akhirnya kembali. Karena Tuan Lin tidak mencuri kunci kabut terselubung awan ini, maka mari kita makan dengan tenang. Baiklah. Apa yang perlu diperdebatkan? Ya, kakak. Maafkan saya, Tetua Sean. Saya terlambat. Xiao Sao, kami sudah menunggumu. Saya dengar Nona muda tertua keluarga Sean Anda telah kembali. Dan dia juga memiliki pertunangan pernikahan dengan saya. Saya datang untuk menemuinya. Tentu saja saya harus mempersiapkan diri dengan baik. Kau pasti Xiong Ling. Aku adalah tunanganmu. Letakkan barang-barang itu. Sekarang inyahlah. Kau lihat. Hanya hadiah pertunangan seperti ini yang layak untuk putri sulung keluarga Sean. Kau sih tak berguna yang hidup dari wanita kaya. Jangan pernah samakan dirimu denganku. Barang rendahan tak pantas dibandingkan. Benar-benar murahan. Lin Fen, bahkan jika kamu bekerja seumur hidupmu, kamu tetap tidak akan mampu membeli harta langka ini. Beraninya kamu masih menyombongkan diri tanpa malu di sini. Zhong Ling, lihat betapa baiknya Tuan Muda Zhang padamu, betapa tulusnya dia. Bahkan jika kakak Lin Fen tidak punya uang sama sekali, aku tetap bersedia menikah dengannya. Tuan Tuai Sean, apakah ini jenis wanita muda yang keluarga Xiongnu besarkan? Song Ling, kakek bersedia menghormati keinginanmu. Tapi kakek juga harus memikirkan masa depanmu. Kamu sudah menderita selama 18 tahun di luar, dan kakek tidak ingin kamu menderita lagi. Nona Sean, beberapa hal tidak bisa dipuaskan hanya dengan kata-kata manis kles.
Benar Zhongling. Bersama seseorang. Seperti dia yang tidak punya apa-apa. Hanya akan membawa kesulitan. Kami semua melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Nona Sean, karena kau merasa sangat sulit untuk memilih, maka aku yang akan menjadi penjahatnya. Jika kau berani menyentuhnya, aku tentu tidak akan tinggal diam. Klan Yermangwan kalian benar-benar menjadi semakin tidak patuh hukum. Aku tahu bahwa kau sekaya sebuah negara, tapi itu juga berkat Raja Naga. Dengan hak apa kau berani menghalangi urusan keluarga Xiong dan Xiao kami? Bahkan jika Raja Naga sendiri ada di sini, itu tidak akan masuk akal, bukan? Urusanku sendiri. Tidak memerlukan klan Yunmenglan untuk berbicara atas namaku. Keluarga Song dan Shao yang rendahan ini. Aku bahkan tidak menganggap mereka penting. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Kau mungkin tidak tahu apa konsekuensinya nanti. Jika membuat marah kedua keluarga kami kan. Dalam 3 menit. Bawakan aku hadiah pertunangan terbaik ke keluarga Song Qinghai. Apel, kau ingin bersaing denganku dalam nilai hadiah pertunangan. Setiap barang di sini bernilai puluhan juta. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku? Aku tidak berniat melakukan ini. Tapi hari ini aku akan bermain bersamamu. Kekayaan bersihmu. Kami tahu itu, kamu bahkan tidak mampu membeli satupun dari harta ini. Dan kamu masih mengatakan hal-hal seperti itu? Mungkinkah kau sudah lupa? Bagaimana keluarga-keluarga di Lunan itu menghilang? Puluhan keluarga bangsawan di Lunan. Lenyap dalam semalam. Apakah kamu yang melakukannya? Tuan Zhong, saya juga hadir pada waktu itu. Jika bukan karena Nona Lan mendukungnya, kemampuan apa yang dia miliki untuk memusnahkan keluarga bangsawan Lunan? Lalu bagaimana kau tahu? Itu bukan atas perintahku. Jika kamu benar-benar seberbakat itu, bagaimana mungkin kamu masih bekerja demi uang? Mengalami kesulitan dunia manusia adalah untuk benar-benar mengetahui segala rasanya. Kau tidak mengerti caraku. Gila. Zhongling, kau benar-benar memperlakukannya seperti harta karun. Jika kau bertanya padaku, cepat usir saja dia. Aku bersedia melakukannya. Nah, kenapa kau tidak cepat pergi dari sini? Grup Wangwo memberi hadiah pertunangan ke klan Zhongqing. Mengapa kalian tidak cepat menyambut mereka? Grup Wangwo. Grup Wangwo yang nomor 1 di dunia. Tentu saja aku di sini atas perintah penanggung jawab Grup Wangwo untuk mempersembahkan hadiah pertunangan kepada putri kedua klan Zhongqing. 1 teratai salju Tianshan. 1 ginseng berusia 10.000 tahun. 1 botol Lafite 82 dan cat senilai 5 miliar. Ini semua dikirim oleh orang yang bertanggung jawab atas grup Wangwo. Mendominasi dunia. Kedatangan Wangwo tentu tidak akan palsu. Jika semua ini asli, maka nilai pasarnya lebih dari 1 miliar. Seperti yang diharapkan dari grup Wangwo. Hanya mereka yang bisa melakukan isyarat sebesar itu. Tapi tujuku Xiongling selalu hidup di antara rakyat jelata. Kapan dia dan orang yang bertanggung jawab atas grup Wangwo mengembangkan hubungan sedalam itu? Aku adalah penanggung jawab grup Wangwo. Apel, kau adalah penanggung jawab grup Wangwo. Tidak mungkin kamu hanya seorang buruh miskin. Bagaimana mungkin kamu yang bertanggung jawab atas grup Wangwo, orang yang bisa membuat keluargamu Qingjoku tunduk, pasti orang terkaya di dunia. Orang yang bertanggung jawab atas grup Wangwo, apa kau benar-benar berpikir nona muda kami akan menyukai rakyat jelata tanpa status? Sudah kubilang sejak lama. Kau menyerahkan kekayaan yang sangat besar ini. Semua berpikir aku mengandalkan Phoenix di dahan itu untuk mencapai posisi ini. Tapi sekarang naga sejati telah turun. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kami benar-benar gagal mengenali Gunung Tai dan gagal mengenali naga sejati? Ya ampun, keluarga kami benar-benar tidak memiliki takdir ini. Bagaimana mungkin kamu orang seperti itu? Bagaimana mungkin? Kau pasti memasukkannya. Kau orang tak berguna yang tak punya uang. Bagaimana mungkin kau menjadi orang terkaya di negara ini? Dengan kalian semua, para pengganggu dan bajingan. Kalian tak layak tahu identitas tuan kami. Sepertinya orang tua ini salah menilai. Bagi ketua ini untuk menyukai Xiongling-ku, itu adalah keberuntungan keluarga Song.
Tuan tua Anda terlalu baik. Aku awalnya berniat untuk tidak menonjolkan diri, tapi seseorang bersikeras menerobos masuk ke sarang naga. Jadi aku tidak punya pilihan selain menunjukkan diri dan menaklukkan. Siapa sangka bahwa penanggung jawab grup Wangwo kami justru akan tinggal di antara rakyat jelata di kota ini. Sungguh seorang pertapa hebat bersembunyi di kota yang ramai. Xiao Yuemu, apakah kau punya keberatan? Tentu saja aku keberatan. Grup Wangwoku adalah nomor 1 di dunia. Klan Xiao Qishanmu hanyalah keluarga bangsawan kecil di negara naga. Bagaimana bisa bintang berani bersaing dengan bulan yang terang? Kau sangat kaya. Tapi sejauh yang aku tahu, kekuatan intimu seharusnya berada di luar negara naga. Ini adalah negara naga. Di sini bukan hanya tentang punya uang. Kau juga butuh kekuasaan. Aku akan tunjukkan padamu sebentar lagi kekuatan keluarga Xiao kami. Hei, giliranmu untuk muncul. Zhao Yuemo klan Xiao Qishan Anda masih memiliki trik lain di lengan bajunya. Dulu klan Yun mendominasi. Dan beberapa keluarga bangsawan tua kami hampir tidak bisa pulih. Tapi klan Xiong memiliki Tuan Tua Xiong, bakat yang ditakdirkan seperti dia, yang bisa membalikan keadaan. Tapi keluarga Xiaoku, aku tahu, aku tidak memiliki bakat seperti itu. Jadi aku harus menggunakan beberapa metode yang tidak konvensional. Ini hanya masalah masing-masing mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Tapi jika ada yang tidak menghormati sekutuku, sekta bayanganku, tentu saja tidak akan tinggal diam. Semuanya. Mari kita saling mengenal sedikit. Ketua Sekte Bayangan. Lian Kanyan. Sekta Bayangan. Aku akhirnya menemukanmu. Kakek, apa itu sekte bayangan? Sekte Bayangan. Sekte Bayangan adalah milik eksklusif Raja Naga. Mereka selalu hidup dalam bayangan. Mereka sangat misterius. Status ketua sekte setara dengan Jenderal Besar Negara Naga. Dan anggota mereka semua terlatih dengan baik. Dan memiliki keterampilan seni bela diri yang tangguh. Selain itu, bahkan sebagai organisasi pembunuh. Dan dengan perintah Raja Naga. Kekuatan biasa tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau benar-benar akan berkolusi dengan sekta bayangan. Jadi apa? Kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Keluarga Xiao kami ingin kembali ke puncaknya. Dan sekta bayangan hanya membutuhkan keluarga Xiao kami untuk membantu mereka kembali ke mata publik. Ini bisa dianggap kerjasama yang saling menguntungkan. Ketua Lin Anda sangat kaya, tapi di hadapan ketua sekta bayangan yang memegang posisi setara dengan Jenderal Besar Negara Naga, Anda belum tentu mendapatkan keuntungan apapun. Ketua Lin, Anda mungkin tidak ketakutan. Setengah mati oleh ketua sekta bukan? Benar. Meskipun Anda adalah seorang konglomerat bisnis yang telah mengalami badai besar, namun menghadapi ketua sekta bayangan yang membunuh tanpa berkedit, tidak dapat dihindari untuk merasakan ketakutan. Keberanian seperti itu sampai aku harus menunjukkan wajahku secara pribadi. Tuan Tuaishon, kartu trufku telah terungkap. Aliansi pernikahan keluarga Xiongmu dengan keluarga Xiaoku. Juga demi kemakmuran keluarga kita. Begitu juga dengan keluarga Xiaoku. Baru setelah itu, kita bisa memiliki kesempatan yang saling menguntungkan. Aku yakin ini juga yang ingin kau lihat. Benar kakek, meskipun sekte bayangan adalah organisasi pembunuh, itu juga merupakan kekuatan yang secara khusus dilisensikan oleh negara naga. Itu bisa dianggap sebagai lembaga resmi negara naga. Jika keluarga kami bersatu dengan keluarga Xiao, dan dengan dukungan sekte bayangan, mungkin suatu hari kami bisa melampaui klan Yu Menglan. Kakek, aku tidak pernah menyukai Xiao Yuemo sejak awal. Dulu kakek khawatir bahwa jika aku menikah dengan kakak Lin Fan, dia tidak akan bisa menjagaku. Jadi mengapa aku masih harus? Sekarang sudah terbukti bahwa kakak Lin Fan mampu menikahi Xiao Yuemo. Kakak, apa yang kau bicarakan? Bukankah Tuan Muda Zhao mengatakannya, seorang pria harus memiliki kekayaan dan kekuasaan. Meskipun Lin Fan kaya, tapi apakah dia memiliki kekuatan yang kokoh dan dapat diandalkan seperti sekte bayangan? Siapa bilang kekuatanku lebih rendah dari sekta bayangan? Ketua Lin, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Meskipun Anda adalah orang terkaya di dunia, jika Anda berani bersikap lancang di hadapanku, aku tidak keberatan menunjukkan kepadamu sekilas neraka. Sekilas neraka. Klan Yun Menglan kami juga ingin tahu seperti apa itu. Nona Muda Sulunglan. Halo Tuan Tua Jong. Datang tanpa diundang.
Saya harap Anda akan memaafkan saya. Mengapa kau di sini? Pria yang saya kagumi dalam bahaya. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Namun, klan Xiaoqishan dan sekte bayangan, ambisi kalian cukup besar. Sepertinya, kalian bahkan tidak menganggap klan Yun Menglan kami ada di mata kalian. Nona Lan, Anda pasti bercanda. Kerja sama keluarga Xiao kami dengan sekte bayangan. Hanyalah untuk pengembangan keluarga Xiao. Bagaimana mungkin itu bisa menggoyahkan keluarga Lan Anda? Apa yang kalian rencanakan? Jangan kira saya tidak tahu apa yang baru saja kalian katakan. Saya mendengarnya dengan sangat jelas. Anda mungkin sedikit salah paham. Kami hanya untuk pengembangan keluarga Xiao itu saja. Itu tidak akan menggoyahkan status klan Lan Anda. Kesalahpahaman, bukankah kalian mengatakan untuk membiarkan Ketua Lin pergi melihat pemandangan neraka? Bagaimana dengan pernyataan itu? Keluarga Lan masih sangat kuat sekarang. Kami masih tidak bisa menyinggung mereka. Nona Lan, Ketua Lin tadi terlalu mendominasi. Sebagai pemimpin sekte bayangan, aku tentu saja tidak ingin kalah dalam oro oleh orang lain. Kata-kataku cukup menyinggung. Aku harap Anda memaafkanku. Anda lihat ini semua salah paham. Baiklah, karena kata-kata sudah sampai pada titik ini, maka mari kita lupakan saja. Namun saya memperingatkan kalian, jika kalian berani memperlakukan klan Yun Menglan dan Tuan Lin dengan tidak hormat sedikit pun, maka silakan saja lakukan. Klan Yun Menglan kami tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Mengerti jika tidak ada yang lain. Saya akan pergi dulu. Tapi, aku tidak berniat melakukan itu. Lin Fen, kamu gila. Jika kau terus membuat masalah seperti ini, aku tidak akan bisa melindungimu. Tidak mudah akhirnya bertemu dengan ketua sekte bayangan. Aku cukup bersemangat sekarang. Mungkinkah Ketua Lin dan saya saling mengenal sebelumnya? Kita tidak hanya saling mengenal, tetapi juga kita memiliki ikatan yang tak terpatahkan. Saya belum pernah bertemu Ketua Lin sebelumnya. Ketua Lin, apakah Anda salah? Biarkan aku bertanya padamu, apakah bayangan gelap bawahanmu? Bayangan gelap. Dia adalah prajuritku yang paling cakap. Kalau begitu tidak ada kesalahan. Lin Fen, kamu gila. Dia adalah ketua sekte bayangan. Mereka di dunia yang kekuatan bela dirinya bisa melampaui dia. Sangat sedikit. Meskipun aku tidak tahu mengapa Ketua Lin terus menempel padaku. Kali ini demi menghormati Nona Lan. Bukan untuk Anda, Ketua Lin. Jika Anda terus bersikap tidak masuk akal, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Karena Tuan Lin sudah mengatakannya, maka saya harus meminta ketua sekte Lian untuk tetap tinggal. Nona Lan, Anda tampaknya berusaha keras untuk Tuan Lin. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Apa yang Tuan Lin ingin lakukan? Saya akan sepenuhnya mendukungnya. Sepertinya pertarungan tidak bisa dihindari hari ini. Apa yang kukatakan padamu? Ingatlah itu. Jangan menentang klan Lan. Jika tidak, kerjasama kita akan segera berakhir. Sekte bayanganku selalu mengutamakan pembunuhan. Tentu saja kami tidak akan menghindar dari masalah. Jika Anda takut menyinggung klan Yun Menglan, maka pergilah saja. Hari ini sebelum aku menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, tidak ada di antara kalian yang diizinkan pergi. Biarkan aku bertanya padamu. Klan Zhao Qisanmu, apakah kau masih bekerja sama dengan sekte bayangan? Ya. Kalau begitu kau juga tidak akan bisa pergi hari ini. Kematian ibuku juga sangat terkait denganmu. Tuan Lin, tolong, jangan bicara sembarangan. Meskipun kami bekerja sama dengan sekte bayangan, saya tidak pernah mengizinkan mereka untuk melakukan pembunuhan dan pembakaran. Selain itu, grup Wangwu Anda berbasis di luar negeri. Dan saya tidak punya alasan untuk menyakiti ibumu. Kematian ibuku. Bayangan gelap secara pribadi memberitahuku tentang itu. Dia bahkan bawahan Lian Kangyang. Beranikah kau mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu? Saya tidak pernah sama sekali memerintahkan Anda untuk membunuh siapapun. Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jika saya melakukannya, saya tentu akan mengakuinya. Tetapi jika saya tidak melakukannya, Anda tidak bisa begitu saja menyalahkanku. Jika tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan.
Yisue, kenapa kita tidak cepat pergi? Tidak ada yang akan pergi hari ini. Lin Pen, masalah ini awalnya tidak ada hubungannya dengan kami. Mengapa kamu menghentikan kami untuk pergi? Sebelum aku menyelidiki masalah ini secara menyeluruh hari ini, tidak ada di antara kalian yang diizinkan pergi. Meskipun aku tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jika Anda terus bersikap keras kepala, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Nah, dia adalah pemimpin sekte bayangan. Dan di luar sana, ada semua ahli dari sekte bayangan. Anda pasti mati. Meskipun saya tidak tahu dendam apa yang Anda miliki dengannya, tapi statusnya setara dengan marki pertama negara naga. Dengan wewenang untuk memobilisasi pasukan. Anda sama sekali tidak bisa menghadapinya secara langsung. Aku juga punya wewenang untuk memobilisasi pasukan. Yumo, Kumpulkan tim reaksi cepat. Dalam 1 menit. Tiba dan jaga keluarga Jong. Apa? Anda memiliki otoritas militer. Bagaimana mungkin? Anda hanyalah seorang miliarder global itu saja. Bagaimana Anda bisa memegang otoritas militer? kau benar. Uang hanyalah harta duniawi. Tapi kekuasaan juga yang dicari orang. Kau tidak menyangka itu kan? Aku tidak hanya punya uang. Aku juga punya kekuasaan. Saya adalah utusan khusus Raja Naga. Dengan wewenang memerintah pemimpin sekte bayangan malam. Jika buka, karena perintah Raja Naga. Unit militer mana yang berani menantang sekte bayanganku? Seekor katak dalam tempurung. Bagaimana kau bisa tahu selalu ada langit yang lebih tinggi? Hari ini aku akan memberitahumu. Apa itu penetrasi? Pedang tajam malam gelapmu. Sepertinya Anda berniat untuk melawanku sampai mati hari ini. Sampai mati. Itu jelas seperti telur membentur batu. Kalau begitu aku ingin melihat. Anda seorang pria kaya biasa. Apa yang akan Anda gunakan untuk melawan kekuatan tempurku Raja Bayangan? Seseorang. Bawahan Anda yang rendah hati Siang Wentian menyapa Tuan Penjaga Perbatasan. Orang yang membunuh ibuku telah ditemukan. Mengapa kau belum segera menangkap mereka? Raja Shannan Siang Wentian dan Anda. Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Kau sebenarnya adalah Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Bukankah itu yang dipuja sebagai dewa sejati yang turun ke dunia? Dewa Perang nomor 1. Bukankah dia beberapa tahun yang lalu hidup dalam pengasingan? Pengasinganku disebabkan oleh disergap dan terluka. Dan juga kematian ibuku. Tapi pelaku sebenarnya adalah kau. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Dewa Perang Penjaga Perbatasan tak terkalahkan kemanapun ia pergi, akan berubah menjadi seorang pengusaha. Dan secara mengejutkan juga menjadi pemegang kekuasaan di dunia bisnis. Siapa sangka? Raja Medan Perang dan kepala dunia bisnis adalah orang yang sama. Benar. Ibumu. Aku membunuhnya. Ibuku tidak punya dendam atau permusuhan dengan sekta bayanganmu. Mengapa kau membunuhnya? Tentu saja seseorang menginginkanmu mati. Tidak. Itu bukan urusanku. Aku tidak tahu apa-apa. Bahkan sekarang kau masih tidak mau mengakuinya. Di sini selain keluarga Lan, rintangan terbesarmu adalah Dewa Perang Perbatasan Kekaisaran. Bagaimana mungkin masalah ini tidak ada hubungannya denganmu? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Itu dia. Bahkan Lian Kang yang itu semua kau. Semua kau yang menipuku. Sampah pengecut. Selanjutnya adalah untuk menyelesaikan masalah kita. Beraninya kau Lian Kang Yang. Jangan berani-berani menyakiti tuanku. Siang Wentian mundurlah. Aku sendiri yang akan membalaskan kematian ibuku. Aku sudah lama ingin merasakan kekuatan Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Hari ini aku akhirnya mendapatkan keinginanku. Hari ini kau pasti akan mati. Pukulan ini untuk ibuku. Pukulan ini untuk Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Pukulan ini untuk negara naga. Aku ketua sekte bayangan negara naga yang bermartabat. Bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun darimu, Tuan Dewa Perang. Bagaimana mungkin manusia biasa sepertimu bisa dibandingkan dengannya? Siapa sebenarnya orang di belakangmu? Katakan padaku, dan aku bisa membiarkan mayatmu utuh. Pada titik ini, apakah meninggalkan mayatku utuh itu penting? Kau ingin merusak fondasiku. Dan kau bahkan ingin menyakiti ibuku. Kau sendiri tidak cukup. Pasti ada seseorang yang lebih kuat lagi di belakangmu. Katakan padaku siapa dia. Dia sepertinya diracuni. Apa yang kau katakan?
Tuanku, apa yang dia katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Yang kudengar hanyalah, dia bilang ini belum berakhir. Sudahlah pembunuh yang membunuh ibuku. Sudah diadili. Kuburkan dia. Ya, Lin Fen ini sudah berakhir sekarang. Bisakah kita pergi sekarang? Kau benar-benar tidak mengenal orang yang tergeletak di tanah itu. Lin, Dewa Perang. Putriku hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal orang kejam ini? Benar Dewa Perang. Mohon maafkan aku. Sui Su, kau pernah menyelamatkanku sebelumnya. Jadi aku ingin membalas kebaikanmu. Tapi kau BR kali-kali. Mempermalukanku. Kali ini kita impas. Jangan pernah bertemu lagi di masa depan. Baiklah, terima kasih Dewa Perang. Ayo pergi, Lin Fen. Terima kasih. Cepat pergi. Mengenai kejadian hari ini, aku mohon pengertian Tuan Tua Xiong dan Nona Lan. Seperti yang diharapkan dari pria yang kusukai. Dia membuatku merasa pantas menonton pertunjukan. Tak kusangka Xionglingku setelah bertahun-tahun di luar mendapat restu Dewa Perang penjaga perbatasan. Sepertinya aku terlalu khawatir. Kakak Lin Fan. Xiongling, ayo pergi. Hati-hati. Kakak Lin Fan. Kakak Lin Fan, kamu baik-baik saja. Aku benar-benar lupa tentang keberadaan bayangan hitam. Ini bubuk pelunak otot 10 aroma lagi. Kakak Lin Fan. Kakak Lin Fan, kamu sudah bangun. Tuanku, Anda sudah bangun. Siapa yang membantuku mendetoksifikasi? Tentu saja akulah yang membantumu detoksifikasi. Klan Yun Menglan kami memiliki segala macam ramuan langka dan tumbuhan eksotis. Meski kau diracuni bubuk pelunak otot 10 aroma, bahkan jika kamu adalah dewa perang penjaga perbatasan, tidak mudah untuk disembuhkan. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamat hidup Nona Lan. Jika kamu bersikeras berterima kasih padaku, mengapa tidak menawarkan dirimu untuk menikah? Nona Lan, Anda bercanda. Aku sudah mengikat janji pada Xiongling. Aku tidak akan mengikat janji pada orang lain. Aku punya alasan yang tidak bisa kamu tolak. Aku belum pernah menghadapi apapun sebelumnya yang tidak bisa kutolak. Aku tahu. Kamu selalu ingin menemukan dalang di balik lian Kangyang. Status orang itu benar-benar mulia. Bahkan jika kamu adalah kepala grup Wangwu, orang terkaya di dunia, orang yang melukaimu pasti memiliki status super manusia. Benar. Jadi mereka pasti akan waspada terhadap grup Wangwu. Jadi aku mengambil inisiatif atas nama keluarga Lan untuk menjadi tuan rumah KTT 100 negara secara global. Pada saat itu, semua keluarga bangsawan dan klan kuat akan muncul. Orang yang ingin melukaimu pasti akan ada di antara mereka. Lalu mengapa kau membantuku? Karena kamu adalah pria yang telah Lan Xinu incar. Dengan membuatmu berutang budi padaku, aku rasa kamu tidak akan menolakku kan? Dengan kekuatanku, penyelidikanku sendiri seharusnya tidak lebih lambat darimu. Mungkin itu mungkin sebelumnya. Tapi kamu sekarang telah membunuh Lian Kangyang. Jika kamu adalah dalang di balik ini, katakan padaku apa yang akan kamu lakukan. Sembunyi. Ya, itu benar. Jadi paling tepat bagiku untuk maju. Selama kamu bersedia menikah denganku. Kakak Lin Fen, kamu sebenarnya bisa menikahi Nona Lan? Aku baik-baik saja. Tidak apa-apa. Aku sudah mengirim seseorang untuk memberimu hadiah pertunangan. Aku tidak akan mengubah pikiranku. Tapi kamu adalah ketua grup Wangwu. Dan orang terkaya. Dan bahkan dewa perang penjaga perbatasan yang terkenal. Aku tidak pantas untukmu. Hanya Nona Lan yang pantas untukmu. Dia bisa membantumu membalas dendam. Aku juga bisa membalaskan dendam ibuku sendiri. Tapi orang-orang itu pasti akan waspada terhadapmu. KTT ini adalah kesempatan bagus. Jika tidak, kamu akan melewatkan kesempatan ini. Xiongling. Kakak Lin Fan. Bertemu denganmu aku merasa sudah sangat beruntung. Lagi pula sekarang aku punya keluarga Xiong yang melindungiku. Aku tidak akan berada dalam masalah apapun. Kakak Lin Fan, jika kamu ingin melakukan sesuatu lakukan saja. Aku mendukungmu sepenuhnya.
Siang Wentian. Sudah waktunya Istana Kuali Awan turun ke alam sana. Maksudmu adalah, selamat datang kembali Master Istana Kuali Awan. Selamat datang kembali Master Istana Kuali Awan. KTT ini adalah pemakaman bagi mereka yang menyakiti ibuku. Siang Wentian pergi beritahu Lan Xinwu. Aku akan berpartisipasi dalam KTT ini. Pedagang karya dia juga dibekukan. Bagaimana aku bisa lupa? Dia pergi ke KTT 100 negara. Apakah Anda mencurinya? Ini. Saya tidak menyangka bahwa dia orang terkaya yang terhormat di negara ini. Akan benar-benar menyimpan jalur kehidupan ekonominya. Begitu saja di rumah. Ekonomi global yang dia kendalikan, bergantung pada ini. Kunci bank global. Tanpa itu. Dia hanyalah orang kaya baru yang hanya punya uang. Siapa? Gadis dari keluarga Jong itu. Cepat kejar dia. Kalau tidak rencana kita akan hancur. Nona Sean? Apa yang Anda lakukan di sini? Sebagai bawahan Lin Fen. Beraninya kamu mengkhianati Lin Fen. Sepertinya Anda tahu segalanya. Kalau begitu saya tentu tidak bisa membiarkan Anda hidup. Status bisnis. Aliansi pedagang Nanyang normal. Anda dengar itu. Status pedagang kami normal. Tuan Lin, cerita Anda sangat menyentuh. Sayang sekali. Bahwa separuh ordu Tianxie di tangan Anda. Palsu. Saya bisa membuktikan bahwa ordo Tianxia di tangan Tuan Lin itu asli. Sepertinya aku benar-benar meremehkan beberapa orang. Sekarang sepertinya hanya separuh saya. Yang asli. Lalu bagaimana Anda membuktikan bahwa separuh milik Anda itu asli? Sebenarnya saya sudah tahu tentang ini. Tuan Situ beberapa hari yang lalu sudah memverifikasinya untuk saya. Saya juga. Jadi Anda sudah bersiap-siap sejak awal. Semua orang melihatnya kan. Kekuatan yang baru saja dia tunjukkan. Hanyalah getakan. Tuan Lin, jika Anda masih tidak yakin, saya bisa menggunakan Ordo Tianxia sebagai panji untuk membuat semua asosiasi pedagang di dunia mengisolasi Wangwo Group Anda. Harap pertimbangkan baik-baik. Aku secara inheren adalah yang tertinggi. Mengapa aku harus tunduk? Sepertinya, Tuan Lin benar-benar berniat menentang dunia tanpa ragu. Nona Lan, sudahkah Anda memutuskan di pihak mana Anda berada? Sekarang aliansi bisnis global telah bersatu sebagai satu. Jika Anda bersikeras memihak dan membantunya, maka saya tidak punya pilihan selain memasukkan klan Yun Menglan ke dalam daftar isolasi juga. Negara naga luar dan kaya sumber daya. Meskipun klan Yun Menglan mendukung separuh negara, kekuatan di belakang mereka semuanya mengincar mereka dengan serakah. Anda pasti tidak ingin upaya seabad hancur total hanya karena satu individu pembangkang, bukan? Klan Yun Menglan adalah klan terkemuka di negara naga. Dan lebih jauh lagi mereka memiliki suara secara global. Keluarga seperti itu setara dengan kekuatan aliansi bisnis. Jika itu runtuh dalam sekejap karena ini, tidakkah Anda akan merasa menyesal? Nona Lan, kita hanyalah kenalan kebetulan. Kau tidak perlu sampai sejauh ini demi aku. Anda tidak takut. Jetty sebagai seseorang yang mengagumi Anda. Saya tentu saja juga tidak takut. Sepertinya Nona Lan keras kepala dan salah arah. Dengan Ordo Tianxia di tangan, semua asosiasi bisnis di dunia patuhi perintahku. Mulai hari ini dan seterusnya, grup klan Yun Menglan dan grup Wangwu harus menghentikan semua kerjasama dengan mereka. Nona Lan, apakah kau benar-benar tidak takut bahwa klan Yun Menglan akan hancur di tanganmu? Melihat ketenangan Anda dalam menghadapi bahaya, saya berasumsi Anda sudah punya rencana. Mengapa saya harus gugup kalau begitu? Ponselku terhubung ke sistem perbankan global. Tapi barusan, tiba-tiba terputus. Aku curiga ada yang bermain di balik layar. Anda adalah kepala perusahaan terbesar di dunia. Grup Wangwo. Meskipun mereka secara ekonomi menentang Anda masih memiliki identitas dewa perang penjaga perbatasan. Apakah kau menyuruhku untuk menebas semua orang di sini? Pada saat seperti ini, Anda masih sempat bercanda. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Mungkin ada caranya. Anda bisa mencobanya. Saran Nona Lan, aku tentu saja bersedia mendengarkan. Anda berikan Ordo Tianxia itu kepada saya, di tangan Anda. Kemudian dengan klan Yun Menglan sebagai kekuatan utama. Dan grup Wangwo sebagai pendukung, saya bersedia memverifikasi bahwa Ordo Tianxia di tangan Anda itu asli. Saya percaya, semua klan terkemuka di negara naga juga akan menghormati saya.
Pada saat itu mereka tidak akan bersedia untuk menjadi musuh dengan seluruh negara naga. Itu ide yang bagus. Namun, apakah kau akan mengkhianatiku? Bagaimana mungkin saya bisa? Hanya bercanda. Tuan Lin akan memberikan ini. Separuh Ordo Tiangxia kepada Nona Lan. Para pemimpin aliansi bisnis, saya tahu Anda memiliki keraguan tentang separuh Ordo Tiangxia di tangan Tuan Lin. Baiklah kalau begitu, saya bersedia menggunakan klan Yun Menglan dari negara naga sebagai jaminan. Jika Ordo Tiangxia ini asli, pulihkan kepercayaan Anda pada klan Yun Menglan dan grup Wang Wu. Semuanya baru saja dikonfirmasi bahwa separuh Ordo Tiangxia milik Tuan Lin palsu. Mengapa repot-repot mencoba lagi? Selama bertahun-tahun ini, saya percaya integritas klan Yun Menglan dan cara mereka menangani urusan sudah jelas bagi semua orang. Saya harap semua orang bisa memberi klan Yun Menglan sebuah kesempatan. Berbicara tentang kepercayaan, telah berbisnis selama bertahun-tahun, reputasi Anda selalu sangat baik. Ketika kita berbisnis, kita secara inheren menghargai harmoni membawa kekayaan. Lagi pula tidak ada permusuhan sebesar itu. Saya percaya memberikan kesempatan lain tidaklah sulit. Namun saya juga memiliki separuh dari Ordo Tiangxia. Mengapa kita harus hanya mendengarkan klan Lan? Tuan Situ, meskipun Anda juga dihormati sebagai ketua umum Kamar Dagang 13 negara Nanyang terpencil, dan kekuatan ekonomi ke-13 negara, jika digabungkan, masih tidak sebanding dengan klan Yun Menglan. Lagi pula, hubungan Anda dengan klan Yun Menglan sudah kita semua ketahui dibandingkan dengan kredibilitas. Kami secara alami lebih bersedia untuk mempercayai klan Yun Menglan. Sepertinya bisa dilakukan. Kalau begitu Nona Lan silakan, tunjukkan kepada kami. Jangan berikan. Xiongling, Lan Xinhuo ingin menggunakan konferensi ini untuk merebut kendali globalmu, kendali ekonomi. Kakak Lin Fan, ini adalah UDSK yang kamu gunakan untuk mengendalikan urat nadi ekonomi dan terhubung dengan bank-bank di seluruh dunia. Bawahanmu disuap, dan ketika dia mencurinya, aku kebetulan menangkap mereka. Keluar. Nona Jong, apa kau baik-baik saja? Bawa aku ke KTT. Lan Xinhuo adalah dalangnya. Nona Zhou tangkap pencuri bersama barang kuriannya. Kau tidak bisa hanya mengandalkan perkataanmu sendiri. Pernyataan sepihak. Dan menyebutnya sebagai kesaksian bukan. Aku secara pribadi melihat sekretaris Im Ho masuk dan keluar dari villa kakak Lin Fan. Baiklah, kalau begitu di mana sekretarisku? Dia lolos dariku. Tapi apa yang kukatakan semuanya benar. Nona Jong, jika kau berbicara tanpa bukti, aku bisa menganggapnya sebagai fitnah jahat. Terlebih lagi, klan Jongking bukan tandingan klan Yun Menglan kami. Kau tidak bisa hanya berdasarkan satu kalimat darimu. Membiarkan kakekmu, puluhan tahun usahanya, semuanya sia-sia bukan? baiklah berhenti bicara. Aku percaya padanya. Nona Lan juga telah dengan rajin membelaku. Aku percaya. Aku tidak seharusnya meragukannya. Kalau begitu Nona Lan, bagaimana Anda akan memverifikasinya? Sebenarnya ini sangat sederhana. Ordo Tiangxia ini awalnya adalah satu kesatuan. Selama separuh Ordo Tiangxia milik Tuan Situ, yang lain diberikan kepadaku. Kita bisa menggabungkannya. Dan kemudian kita akan melihat apakah itu asli atau palsu. Tapi bagaimana jika pemalsu benar-benar sangat terampil dan bisa membuat retakan, cocok satu-satu? Semua orang di sini adalah elit bisnis. Semua orang tahu bahwa Ordo Tiangxia kelas atas ini, tekstur giok dan polanya, semuanya identik. Selama keduanya digabungkan, jika teksturnya cocok sempurna, itu bisa membuktikan bahwa separuh Ordo Tiangxia asli di tangan Tuan Lin ini. Tuan Situ, Anda bisa mencoba poin ini. Namun memverifikasi keaslian. Anda bersedia melakukan ini kan? Semuanya silakan lihat. Semua yang hadir adalah profesional bisnis. Silakan semuanya datang dan bedakan keasliannya. Tekstur dan warnanya persis sama. Itu terbentuk secara alami. Sepertinya itu asli. Kalau begitu Tuan Situ, silakan identifikasi dan konfirmasi apakah itu asli atau palsu. Lalu bagaimana Anda menjelaskan bahwa barusan Tuan Lin tidak bisa mengendalikan tren ekonomi? Itu karena seseorang mencoba rebut kendali tertinggi yang mengendalikan arah ekonomi global. Apakah kalian semua bodoh? Cara mengoperasikan Ordo Tiangxia sudah saya tunjukkan kepada Anda. Ordo Tiangxia bisa dibagi menjadi dua. Tapi di semua bank dunia, H1 kartu memori saja. Situji, berapa lama Anda berencana untuk melanjutkan sandiwara ini? Semuanya beberapa dokumen di tangan saya. Semuanya berasal dari
Bawahan kunci Situji. Catatan keuangan mereka sudah saya selidiki. Apa yang dia tunjukkan kepada Anda hanyalah trik kecil aliran dana yang diatur oleh beberapa orang yang bekerja sama. Anda benar-benar berani menipu kami. Saya benar-benar percaya trik Anda. Tapi Ordo Tianxia ini asli. Kalian semua telah menyaksikannya. Situji. Separuh Ordo Tianxia di tangan Anda. Seharusnya milik Ibu Tuan kami. Sekarang benda itu ada di tanganmu. Bukankah ini membuktikan bahwa kaulah pembunuh Ibu Tuan kami? Tidak. Bukan aku. Pelakunya sudah ditemukan. Tangkap dia sekarang. Nona Lan. Bagaimana ini berbeda dari apa yang kau katakan padaku? Kau mengkhianatiku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau mengatur seluruh sandiwara ini. Kau bilang setelah ini selesai, kau akan menjadikanku nomor 2 setelah keluarga Lan. Jelas-jelas kau yang mengkhianati keluarga Lan kami lebih dulu. Sekarang setelah rencanamu tidak bisa berhasil, kau malah ingin menyeretku bersamamu. Tuan Lin, Anda harus percaya padaku. Bahkan separuh dari Ordo Tianxia itu diberikan kepadaku oleh Nona Lin. Omong kosong. Aku selalu sangat mengagumi Tuan Lin. Dia tahu ini. Tuan Lin, perasaanku padamu, kau selalu tahu. Dia hanya ingin menyerat orang untuk menanggung akibatnya bersamanya. Bunuh dia untuk membalaskan dendam ibumu. Hai. Jangan terburu-buru, yang terbaik belum datang. Bawa mereka masuk. Kakak Lin Fan, sekarang kamu seharusnya percaya bahwa apa yang kukatakan itu benar kan? Aku selalu percaya padamu. Apa kau baru saja berpura-pura selama ini? Nona, aku sudah mengakui semuanya. Kau bicara omong kosong, padahal aku sudah sangat baik padamu selama bertahun-tahun ini. Dan kau malah berkolusi dengan orang lain untuk menjebakku. Begitukah? Lin Fan, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku baru saja melihatmu tadi. Aku tidak punya waktu untuk menyiapkan konspirasi sebesar ini. Nona Lan, berhentilah berpura-pura. Tuan Lin adalah otoritas tertinggi dari grup Wangwu dan Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Kau jelas selalu tahu bahwa kaulah yang terus menipu Tuan Lin. Jadi Nona Lan sudah tahu bahwa otoritas tertinggi grup Wangwu dan Dewa Perang Penjaga Perbatasan adalah Tuan Lin. Lalu mengapa berpura-pura tidak tahu? Jika aku tidak tahu identitas aslimu, bagaimana mungkin aku bisa begitu menyukaimu? Tapi ini, bagaimana bisa menjadi bukti aku menyakitimu? Namun dia memegang separuh Ordo Tianxia di tangannya. Dia adalah pembunuh sejati ibumu. Cepat bawa dia pergi. Nona Lan, berhentilah berakting. Jebakan yang kau pasang hari ini, bukankah itu karena kau mendapatkan separuh Ordo Tianxia dan baru sadar kekuatan utama Ordo Tianxia adalah USB drive ini yang terhubung ke bank-bank global. Kau hanya ingin memanfaatkan hari ini dengan Istana Kuali Awan yang muncul kembali secara global untuk mendapatkan Ordo Tianxia yang lengkap. Dapat dukungan Istana Kuali Awan kan? Lan Xinwu, kebenaran ada tepat di hadapanmu. Apalagi yang ingin kau katakan? Jadi kenapa? Bagaimanapun, aku sudah memegang di tanganku Ordo Tianxia yang lengkap. Begitu sosok penting dari Istana Kuali Awan itu tiba, aku akan menjadi penguasa komersial sejati. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Apakah kau benar-benar berpikir satu Ordo Tianxia bisa menimbulkan gelombang sebesar ini? Lin Fan, tidakkah menurutmu kau ini sangat hebat? Jadi apa gunanya jika kau nomor 1 di dunia? Selama aku menjadi orang yang diakui oleh Istana Kuali Awan, bahkan kau pun harus tunduk patuh kepadaku. Kau membunuh ibuku demi keinginan egoismu. Hari ini kau harus mati. Aku tidak bermaksud begitu. Kau tahu, aku sungguh menyukaimu. Jadi jika kau bersedia, kau bisa terus menjadi orang terkaya di dunia. Dan aku akan menjadi satu-satunya yang mendukungmu. Kamu menyakiti ibu kakak Lin Fan.
Dan kamu masih ingin kakak Lin Fan menikahimu? Gadis sialan, tutup mulutmu. Aku tidak pernah tahu. Perasaanku pada Lin Fan jelas begitu dalam. Mengapa? Mengapa dia tidak mau memberikan hati sejatinya kepadaku? Sangat licik. Berbahaya dan licik. Sejak awal, kau tidak pernah ada di antara pilihanku. Katakan apapun yang kau mau. Bagaimanapun begitu sosok itu, dari istana Kuali Awan tiba, semuanya akan beres. Mana mungkin istana Kuali Awan menganggapmu layak? Bagaimanapun siapapun yang memegang Ordo Tiangxia adalah juru bicara mereka. Tidak peduli seberapa banyak kau menolak. Ini adalah fakta yang tak tergoyahkan. Kalau begitu biarkan aku penguasa istana Kuali Awan mengubah aturan ini. Apa yang kau katakan? Bukankah kau bilang kau sudah menunggu yang terhormat dari istana Kuali Awan? Dia berdiri tepat di depanmu. Bagaimana bisa kau tidak mengenalinya? Bagaimana ini mungkin? Aku pernah berkata, aku adalah langit di atas kepala kalian, yang tidak akan pernah bisa kalian lampaui. Jika kau tidak percaya padaku, keluarkan ponselmu sekarang. Aku yakin berita real time. Seharusnya sudah dilaporkan. Bagaimana itu mungkin? Berita global real time sudah keluar. Baru saja semua saham dan aset Yon Menglan. Semua saham dan aset telah lenyap semua. Klan Lan bangkrut. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Lin Fan, bagaimana kau melakukannya? Kendali ekonomi global jelas sudah tidak lagi di tanganmu. Klan Lanku yang besar. Separuh aset negara naga. Bagaimana bisa lenyap dalam sekejap? Satu-satunya yang bisa melakukan ini tentu saja adalah istana Kuali Awan. Langit yang menekanmu ini, yang tidak akan pernah bisa kau lampaui. Jadi kau mengatakan, Ketua Lin benar-benar penguasa istana Kuali Awan. Tidak heran, dia bisa dengan mudah menciptakan grup Wang Wo dan kuil ilahi perbatasan kekaisaran. Bagaimana ini berbeda dari dewa sejati? Karena kau mengenal tuanku. Mengapa kau tidak berlutut? Salam tuanku. Kau sebenarnya adalah penguasa istana Kuali Awan. Dengan satu jari aku bisa memutuskan ekonomi. Dengan 3 jari aku bisa mengubah dunia. Dalam sekejap jari aku bisa menghentikan The situasi film ini. was translated and narrated by M Media. Kemarilah. Penjarakan Lan Xinwu untukku. Hentikan. Aku kepala klan Yun Menglan puncak negara naga. Tangan kotormu tidak pantas menyentuhku. Berikan Nona Lan sedikit martabat. Lin Fan, aku hanya ingin bertanya padamu. Bagaimana tepatnya kau melakukannya? Mungkin itu takdir. Jadi kau berakting denganku sejak awal. Aku bodoh dan terlalu naif. Aku pikir rencanaku tanpa celah. Lan Xinwu. Klan Lanmu sudah menjadi eksistensi tertinggi di negara naga. Mengapa kau masih mencoba mendominasi ekonomi global? Ini adalah balasanmu. Namun meskipun begitu, kau seharusnya tidak mencurigaiku. Mungkin juga itu bisa saja dilakukan oleh anggota klan Lan lainnya. Aku juga memikirkan ini pada awalnya. Tapi melalui 2 insiden, aku menjadi yakin itu kau. Bagaimana mungkin? Apakah kau masih ingat bubuk pelunak otot 10 harum? Secara kebetulan aku diracuni olehnya. Jadi aku tahu toksisitasnya dengan sangat baik. Hanya mereka yang tahu cara pembuatannya, yang bisa menciptakan penawarnya. Namun kau dengan mudah menetralkan racun itu. Bubuk pelunak otot 10 aroma ini. Setiap batch memiliki formula yang berbeda. Formula penawar yang sesuai juga berbeda. Orang yang bisa mendetoksifikasinya pasti sangat terkait dengan orang yang membuat racun itu. Trik sesederhana itu, bagaimana aku tidak memikirkannya? Seperti yang diharapkan tuanku bijaksana. Tepat sekali. Begitulah cara aku menentukan pelaku sebenarnya di balik layar. Adalah kau. Aku memikirkan untuk klan Lan kita. Apakah aku salah? Kamu hanya berakting demi keinginan egoismu sendiri. Kamu jelas punya pilihan yang lebih baik. Tapi kamu bersikeras berkolusi dengan sekta bayangan dan menjebak klan Shao Tishan. Beranikah kamu mengatakan kamu tidak punya sedikit pun keegoisan? Kau udik kecil. Tutup mulutmu. Kehidupan macam apa yang telah kita jalani? Hak apa yang kau miliki untuk mengatakan itu tentang aku? Belum mengalami masa mudamu yang kaya raya. Tapi aku memberitahumu. Aku sudah bekerja sejak kecil dimulai dari ibuku. Hidupku jauh lebih sulit daripada hidupmu. Orang-orang yang lahir dengan sendok perak di mulut mereka. Mengapa aku tidak berpikir untuk menyakiti orang lain? Aku memberitahumu. Kamu sama sekali tidak pantas menyukai kakak Lin Fan. Katakan apapun yang kau mau. Tapi aku memberitahumu. Perasaanku pada Lin Fan
akan selalu lebih tulus dari yang bisa kau bayangkan. Kau tidak akan pernah sebanding. Sebelum ini, apakah aku pernah melakukan sesuatu untuk menyakitinya? Aku juga tidak pernah mengerti. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Mengapa kau bersikap seperti ini padaku? Mungkin kau tidak ingat lagi. Ketika kita masih sangat muda. Sudahlah. Seseorang yang tinggi dan perkasa sepertimu. Bagaimana mungkin kau bisa mengingatnya? Ayo bawa dia pergi. Meskipun aku kalah hari ini. Aku sudah memutuskan. Aku akan mati bersama kalian semua. Lepaskan Xiongling. Jangan mendekat. Di sekitar tempat ini, aku sudah menanam bahan peledak di mana-mana. Jika ada di antara kalian yang berani melangkah maju satu langkah pun, aku akan mati bersamanya segera. Wanita gila ini, kau benar-benar datang dengan persiapan. Lepaskan Nona Zhongling. Bukankah kau hanya ingin menahanku di sini? Dengan begini aku akan menahanmu. Bawa orang-orang yang tidak relevan dan pergi dulu. Tapi tuanku, Dia tidak bisa menyakitiku, jangan khawatir. hati-hati tuanku. Ya, Untuk apa sebenarnya kau melakukan ini? Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah kau pernah merasakan hatimu bergetar untukku? Tidak. Sepertinya kau benar-benar menyukainya. Ya, tapi apa hubungannya dengan dia? Biarkan dia pergi. Hatimu sakit karenanya bukan? Aku adalah dewa perang penjaga perbatasan. Sebelum kau menekan detonator, aku bisa memelintir kepalamu. Kalau begitu kau bisa coba. Kakak Lin Fan, jangan khawatirkan aku. Pergi-pergi. Diam. Aku tidak pernah membunuh wanita. Jangan memaksaku. Lin Fan, kau adalah seseorang yang The film tidak was pernah mengalihkan translated emosi and kepada orang lain. narrated by M. Aku tidak Media. menyangka bahwa hari ini demi gadis kecil ini, kau benar-benar akan marah padaku. Kalau begitu aku tentu tidak bisa melepaskannya. Dengan begitu kau bisa membenciku seumur hidup. Dasar gila. Aku memberitahumu. Bahkan jika aku mati, kakak Lin Fan hanya akan mengingatku. Kau bocah lemah dan tidak berguna. Kau cukup tajam lidah sekarang. Katakan padaku, hak apa yang kau miliki untuk bersaing denganku demi Lin Fan? Pada perjamuan Pangeran Janen, akulah yang melangkah maju untuk membantunya menyelesaikan segalanya. Pada perjamuan keluarga Zhong, akulah yang melangkah maju untuk membantunya menyelesaikan bahaya yang dibawa oleh Xiao Yoimo, termasuk yang dia kirimkan kepada kakekmu. Kunci kabut terselubung awan yang juga dariku. Hak apa yang kau miliki untuk bersaing denganku memperebutkannya? Bahkan jika aku tidak bisa membantu kakak Lin Fan, aku sama sekali tidak akan mengganggunya. Jika aku tahu perasaan sejatinya, jika dia menyukaimu, aku pasti akan menjauh. Kalau begitu pergilah. Kenapa kau kembali? Kakak Lin Fan, jangan khawatirkan aku lagi. Cepatlah bertindak. Lan Xinhu, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Hidup atau mati dalam sekejap. Kau pilih sendiri. Ini aku memberimu kesempatan terakhir. Pilih aku. Atau pilih dia. Aku tidak akan pernah memilihmu dalam hidup ini. Baiklah. Baiklah. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Penjaga Perbatasan yang tak terkalahkan. Mati di tanganmu. Sungguh baik. Kau melakukannya dengan sengaja. Benarkah? Jadi kau tidak akan pernah melupakanku. Kau berkolusi dengan sekte bayangan demi keinginan egoismu sendiri. Dan membunuh ibuku. Orang sepertimu tidak pantas ada dalam ingatanku. Mengapa kamu berlutut? Aku membuat kesalahan. Ayah menyuruhku berlutut selama 3 jam. Aturan keluarga klan Yun mulai benar-benar kejam. Siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Nama saya Lin Feng. Saya adalah putra direktur utama grup Wangwo. Saya datang ke sini bersama mama saya, yang sedang membahas kerja sama denganmu. Adalah perusahaan global nomor 1 grup Wangwo. Ya itulah, mengapa keluargalanmu? Apa gunanya pendidikan sebrutal itu? Kalian tetap tidak bisa dibandingkan dengan grup Wangwo kami. Jangan sombong. Cepat atau lambat, klan yang melawan kami pasti akan melampauimu. Baiklah, aku akan menunggu. Tapi jika kamu tidak berhasil, kamu akan menikah denganku. Setuju. Anggap ini sebagai tanda. Setuju. Setuju. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Lansi. Kakak Lin Fan, ada apa? Bukan apa-apa, semuanya sudah berakhir. Ayo pergi.
Sino. Ternyata aku satu-satunya yang melupakan janji itu. Sudahlah keluarga Lanmu. Tidak sepenuhnya jahat. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Ibu. Ini Xiongling. Dia gadis yang baik. Kami akan segera menikah. Jadi aku membawanya untuk bertemu denganmu. Ibu jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan tetap di sisi kakak Lin Fan. Aku sudah membalaskan dendammu. Jika kau menyadarinya di alam baka, aku yakin kau akan merasa lega. Ordo Tiangxia ini dibuat olehmu. Aku mengembalikannya padamu sekarang. Adapun istana Kuali Awan, aku akan menjaganya terpencil dari dunia mulai sekarang. Kekacauan dunia ini seharusnya tidak diputuskan oleh satu keluarga. Tuanku, apakah Anda benar-benar pergi? Aku sudah melakukan apa yang perlu dilakukan. Awalnya, aku ingin kembali ke kehidupan biasa. Tapi sayangnya aku bertemu orang-orang luar biasa. Dan Xiongling juga tidak menyukai dunia fana ini. Jadi aku sudah memutuskan. Aku ingin kembali ke kehidupan biasa bersamanya.